Waalaikumsalam. Oh, Mbak Safina mau Mbak masuk Mbak. Terima kasih Mbak Wi. Ya. Mari Mbak Saf, silakan duduk Mbak. Silakan duduk. Baik, terima kasih Mbak Wi. Ya. Sudah nyaman kan duduknya? Alhamdulillah sudah Mbak. Iya. Gimana kabarnya Mbak Safina? Alhamdulillah baik. Mbak Dewi sendiri bagaimana? Kalau saya alhamdulillah ya agak nggak enak badan sih. Udah seminggu kita nggak ketemu loh Mbak. Iya. Saya senang Mbak Safina bisa kesini lagi. Iya, saya juga senang kok Mbak, daripada di rumah nggak enak, nggak ada temen nih. Terus kabar keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah baik. Oh, berarti kan ini tadi kesini naik apa? Sepeda. Udah, mantap. Nyetir sendiri? Iya. Iya, soalnya di luar kan mendung. Tadi di Gresik gimana? Iya mendung Mbak. Tadi pagi itu hujan, aku khawatir. Jam berapa itu? Itu jam 7-an, sekitar jam 7-an. Karena adik saya berangkat ke sekolah, itu langsung hujan turun. Waduh, gimana ya? Aku mau ke Surabaya. Iya. Nah, tapi syukurlah sudah nggak hujan lagi. Iya, aku takutnya gini kan sekarang mendung. Ya, yang hujannya di Gresik itu ngalih ke sini. Iya. Kayak jalan merambat gitu. Iya, benar. Kadang itu kalau saya dari Gresik mau ke Surabaya itu kayak berjalan nggak awalnya, kayak di sini awalnya di sini nggak hujan ya, gitu terus. Biasanya gitu lah. Iya. Tapi kan sekarang mendung. Aku kayak apa nih? Aduh, Mbak Safina mau kesini, tapi kok mendung begini. Takutnya nanti hujan, ayo kasihan di jalan aku. Ternyata pas saya Gresik udah hujan dulu, jadi pagi terus tuh kan? Enggak. Oh, kayak gerimis tapi turunnya kayak terus. Iya, kayak kerap gitu loh Mbak. Ya. Terus tadi orang tua pada kerja semua. Iya. Pantesan sepi rumahnya. Saya berangkat. Kalau saya kuliah di rumah itu, kalau sudah jam 7 pagi itu sudah nggak ada orang Mbak. Udah sepi. Udah sepi. Kan saya kan jam 6 itu kan ada tetangga ya, tetangga main sekalian belajar gitu, mau pergi ke sekolah. Jadi kan pulangi kan jam 6 ya, jam 6 atau setengah 6 gitu. Lalu jam 7 itu pulang kan, sudah kan waktunya sekolah kan Mbak. Jadi dipanggil oleh ibunya, ayo sekolah dulu, nanti aja mainnya sekalian belajar lagi kalau sudah pulang sekolah. Terus saya itu bilang, maaf nggak bisa Bu, saya mau mengerjakan tugas ke Surabaya gitu. Oh, jadi yang tangga sampai tadi masih sekolah kelas berapa? Kelas 1. Oh, dia itu main sambil belajar itu sampai kayak ngajarin les gitu ya? Iya, dengan belajar. Benar ya. Oh iya. Sip. Kalau misalnya itu tiap hari atau seminggu berapa kali pertemuan gitu? Seminggu kan Senin sampai Sabtu ya Mbak ya. Sekolahnya dia Senin sampai Sabtu? Iya kan sudah tidak full day kan, SD kan. Iya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayak kita kuliah gitu loh Mbak. Oh iya. Kan kuliah Senin sampai Jumat. Tapi tergantung SKS juga sih sebenarnya. Tapi kadang ada kayak kalau Senin gitu kan, Senin itu kan upacara ya Mbak ya. Jadi anaknya itu nggak ke rumah soalnya takutnya ketinggalan upacara itu tadi kan, belum sarapan kan, kasihan Mbak kalau anak kecil ya itu sudah ayo di sana belajar gitu kan, kasihan punya aku disuruh belajar terus ya. Iya, jenuh pastinya itu kejenuhan belajar. Makanya kalau belajar kan
ada batasannya sehari 2 jam benar. 1 jam setengah itu udah cukup untuk bagi anak yang usia masih SD. Benar. Tapi syukurlah apa orang tuanya itu gini Mbak, apa nggak mengistilahkan les gitu, enggak. Ayo main ke itu, bawa buku, langsung nanti apa suruh ngajar ini kayak ngajar matematika, ngajar membaca gitu. Tapi dengan senangnya itu kan habis UTS, UAS gitu Mbak. Itu nilainya itu diberitahukan kepada saya. Mbak kayak gini, Mbak bahasa Jawa kok oleh 48 gitu. Terus kamunya tanggapanmu gimana waktu dia memberikan tahu nilai itu? Wah, 48 bukannya kebalik, 4 enggak Mbak, 4 langsung 8. Terus ini tanggapan ibu gimana? Saya langsung bertanya begitu Mbak, tanggapan ibu gimana? Gak apa-apa. Iya, coba nih bilang bagus itu Le, kamu tingkatkan lagi ya nilainya, pasti dia senang gitu. Kayak diberikan reward gitu ya Mbak. Iya, harusnya gitu. Tapi kadang kan ada orang tua yang anaknya dapat nilai kurang memuaskan, itu udah kayak dibikin down. Tapi sebenarnya kan masih anak kecil ya. Iya. Kurang gak ngerti gitu, aku kok malah diginiin, padahal kan cuma mau berbagi cerita aja. Gitu. Terus ini Mbak Safina kegiatannya selain kuliah ngapain nih? Selain ngelesi? Selain kuliah dan ngelesi ya Mbak, ya kayak ya kalau ada tugas kan kuliah sekarang kan ya itu ya Mbak, ya kayak tugas itu sebuah keharusan. Ya udah makanan sehari-hari. Jadi itu sehari itu kayak ya menurut tempatku saja, kalau makulnya 1 ya tugasnya 1, kalau makulnya 2 ya tugasnya ya 2. Iya kadang gak tentu ya, karena satu makul tugasnya langsung 3 gitu. Kan deadline-nya mepet semua. Itu dosennya tidak. Tapi itu apa ya istilahnya itu kan, apalagi kan udah semester 5 ya, udah mulai krusial, udah mulai kayak sudah tingkatan yang sudah ya udah mau masuk ke semester tua, terus tugasnya tambah banyak, belum lagi kayak semester 6, 7, 8 tuh nggak tahu kebanyakan kayak gimana. Terus kemarin UTS kapan itu? UTS udah selesai UTS? Saya iya UTS sudah, alhamdulillah. Bulan selesai bulan kemarin November ya. Iya. Terus ini UAS kapan sekitaran? Januari mungkin. Januari. Kan apa habis UTS kan selang 6 bulan ya Mbak ya. Habis UTS biasanya selang 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya 1 bulan. Tanya kayak 6 bulan. Oh iya sih kuliah saja. Iya kuliah. Terus kan habisnya juga semester 6 cepet ya Pak ya. Iya cepet. PPL, KKN, proposal, skripsi, sidang, yudisium, itu udah. Pasti prosesnya tuh panjang Mas ya. Nah, terus kemarin UTS gimana? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Mbak. Kemarin ngerjakannya gimana? Alhamdulillah saya bisa mengerjakan, tapi tak pandang. Terus kemarin UTS gimana Mas UTS? Apakah ada kesusahan atau gimana? Apakah kemarin lancar? Alhamdulillah lancar Mbak, saya dapat melalui UTS itu dengan baik. Alhamdulillah. Ya kan Mbak Safina ya semalam itu yang ngajak saya telegram kan, yang ngajak janjian mau ketemu hari ini. Iya. Dan tujuan Mbak Safina ada kepentingan apa ya di sini? Saya mau konseling Mbak. Mau konseling. Oh
oh jadi mau konseling dengan saya gitu. Iya Mbak. Tapi sebelumnya maaf ya saya pakai masker karena lagi batuk. Iya Mbak, kalau apa kan sekarang kan musim hujan ya Mbak ya. Iya, jadi musim pancaroba gitu. Tadi flu batuk pilek itu udah biasa di musim hujan, musim pancaroba. Terus gini, tadi pas mbaknya perjalanan di sini macet nggak pas mau ke sini? Alhamdulillah lancar Mbak. Soalnya mungkin tadi kan hujan kan ya Mbak ya, jadi itu agak sepi. agak sepi. Kalau di pasar Nganti tadi macet nggak? Agak macet. Agak macet. Oh ya biasanya kan kayak orang nyabrang gitu ya. Jadi benar. macet. Ya pokoknya Mbak Safina tuh tetap kendara dengan hati-hati, nggak perlu ngebut-ngebut. Apalagi kan yang jalan raya Blitar itu jalan raya besar kan itu ya. Iya. Jadi banyak truk besar-besar kalau hari biasa gitu. Iya Mbak, benar sekali. Saya selalu hati-hati kalau sudah di perjalanan itu harus fokus gitu, nggak boleh kepikiran sana sini, nggak boleh, harus fokus sama satu tujuan. Ya kadang ya benar sih yang dikatakan Mbak Safina, saya juga kadang merasakan kalau lihat Blitar itu ngeri lihatnya. Lihat Ya, soalnya truknya besar-besar. Oke, sebelum konseling dimulai kan ini mau konseling ya. Dimulai langkah-langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini itu lancar, tidak ada halangan apapun. Ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Mbak Safina, saya mau nanya. Sebelumnya Mbak Safina itu udah pernah melakukan konseling kan? Alhamdulillah saya sudah pernah Mbak, sekitar 4 kali kalau nggak salah. 4 kali. Kalau sudah 5 kali ya berarti 4 kali. Iya. Baiklah, kalau itu saya ulas sedikit kembali mengenai konseling. Jadi konseling itu merupakan bantuan yang diberikan pada konselor, saya sebagai konselor kepada konseli, yaitu Anda sebagai konselnya, untuk agar konseli mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa berkaitan terus-terusan kepada konselornya itu. Nah, kemudian dalam konseling juga dilandasi oleh asas-asas, beberapa asas kayak seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, terus masih banyak lagi ya, dan seperti asas kedinamisan. Terus asas kerahasiaan ini kayak menjamin, ya nggak kayak sih, itu menjamin permasalahan Mbak Safina itu tidak bakal tersebar kemana-mana. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah sudah paham Mbak? Iya Mbak, saya sudah paham. Tapi kalau melakukan konseling di sini, apakah aman ya Mbak? Saya takut kalau teman-teman saya mengetahui permasalahan saya yang sedang saya hadapi gitu. Ya, kalau itu saya tenang aja Mbak Safina. Kalau permasalahan itu soal itu saya jamin aman. Permasalahan Mbak Safina nggak bakal tersebar kemana-mana. Karena kan dalam proses konseling yang seperti saya sebutkan tadi, ada asas kode etik kerahasiaan yang seperti yang saya katakan tadi ya Mbak ya. Dan di tempat ini cuma ada saya sama Anda saja. Nah, gimana Mbak Safina, apakah mempercayai saya untuk melanjutkan konseling ini? Iya Mbak, saya percaya dengan Mbak ini. Terima kasih Mbak Safina sudah memberikan kepercayaan saya, memberikan amanah kepada saya untuk melakukan konseling ini. Kira-kira Mbak Safina mau, tapi sebenarnya nih saya mau tanya dulu mengenai kontrak waktu. Nah, Mbak Safina ingin melakukan konseling itu berapa menit atau berapa jam? Kira-kira 30 menit aja cukup Mbak. 30 menit saja ya. Oke, baiklah. Kita sepakat melakukan proses konseling ini selama 30 menit. Iya. Kalau begitu silakan Mbak Safina menceritakan permasalahan Anda. Silakan Mbak. Jadi permasalahan saya itu sering merasakan insecure Mbak. Insecure dalam hal apa nih tanya Mbak, kan banyak nih insecure, kayak insecure soal fisik,
soal kemampuan atau insecure sosialisasi atau apa gitu? Insecure itu dalam hal bersosialisasi, Mbak, karena saya tidak bisa berbaur seperti teman-teman yang lain, Mbak, dan saya itu suka menutup diri. Kadang saya berpikir bahwa kalau saya sedang sendiri, kesendirian saya itu merupakan paling nyaman, tempat paling nyaman untuk saat ini, begitu, Mbak. Oh, jadi dengan kesendirian seperti itu membuat Anda merasa nyaman gitu ya, Mbak ya? Iya, Mbak, benar. Terus suka menutup diri itu berarti kayak nggak pernah keluar rumah gitu kan? Ya enggak, Mbak, kayak nggak keluar, kayak harus di dalam rumah terus itu ya enggak juga, Mbak. Tapi mesti kayak keluar sama teman gitu ya? Iya, Mbak. Lalu pas keluar sama teman kan mesti keramaian kan? Iya. Keramaian. Lalu apa yang Anda rasakan saat di tempat keramaian itu? Yang saya rasakan kalau di tempat keramaian itu gelisah, Mbak. Kalau pas kumpul-kumpul sama teman-teman, mereka kadang itu berbicara mengenai kelebihan maupun pencapaian yang mereka miliki. Saat mereka sudah berbicara mengenai hal itu, saya itu tiba-tiba langsung gelisah, Mbak. Langsung merasa mental saya jadi ciut dan insecure, kayak merasa tidak pantas gabung dengan mereka karena teman-teman saya ini taraf hidupnya sudah kelihatan tinggi sekali. Berdasarkan kita Anda, ternyata yang membuat Anda ini karena Anda berteman dengan teman-teman Anda yang taraf kehidupannya tinggi gitu ya? Iya, Mbak, begitu. Maksudnya taraf kehidupannya tinggi itu teman-teman Anda ini kayak selebgram gitu kan? Ya selebgram, ada yang pekerjaannya jabatannya yang tinggi gitu kan? Ya enggak juga sih, Mbak, ya kayak kan orang itu kan teman saya yang itu kayak main Instagram, tapi followersnya itu sudah tinggi gitu loh, Mbak. Bercentang biru? Belum. Kan bukan artis, Mbak. Iya, kadang ada yang nggak artis, cuma influencer aja, tapi karena followersnya tinggi jadi dia centang biru. Karena kan itu kayak centang biru itu kayak ngajukan Instagram gitu. Kayak email gitu ya, Mbak. Iya, tapi itu belum centang biru. Belum. Followersnya tinggi. Tapi kadang itu kadangnya sih bekerja ya, Mbak, ya, bekerja kayak endorse gitu, tapi saya nggak paham itu apa itu maksud endorse kayak katanya sih di itu kayak kita mempromosikan suatu barang gitu, Mbak, kayak digaji ya pasti digaji katanya, tapi saya nggak tahu. Itu semi selebgram berarti karena dia dapat endorsean, dapat uang. Nah, waktu teman-teman Anda berbicara mengenai kelebihan tentang pencapaian kayak contohnya tadi yang jadi semi selebgram yang mereka miliki, apakah Anda juga turut gitu ikut berbicara mengenai hal tersebut? Tidak, Mbak, saya cuma nyimak dan mendengarkan saja, lebih baik diam. Saya mendadak menjadi kayak patung kala itu, Mbak. Jadi diem lah gitu, cuma dengerin. Mak, mengapa demikian kok menjadi patung gitu? Ya kayak gini ya, Mbak, ya. Kalau saya ikut ngomong kayak nggak nyambung gitu kan, malah saya yang sakit hati. Iya. Kayak gini ya. Karena mereka itu kadang-kadang langsung diam gitu, Mbak. Kayak nggak respon gitu karena di luar pembicaraan. Sakit, Mbak. Iya sih, mending diem ya, Mbak. Iya, benar. Tapi di sisi lain saya tuh salut dengan Anda, walaupun masa lagi gelisah, gak nyaman di situasi tersebut, Anda tetap ikut ketawa-ketawa gitu, tetap ikut ketawa kan bahasa Filipina. Iya pasti, Mbak. Kalau mereka bergurau ya saya ikut bergurau. Kalau mereka dia main HP serius dengan HP-nya masing-masing, ya saya ikut. Kalau mereka
sudah berdiri ya saya ikut berdiri. Kalau mereka duduk ya duduk, kalau mereka mau kemana ya saya ikut, pokoknya ngikut, pokoknya manut. iya benar. Ya saya benar-benar saya salut sama Mbak Safina, jadi tidak memperlihatkan dengan jelas gitu perasaan yang Mbak Safina alami tersebut di depan teman-teman Anda. Iya Mbak, dan memang harusnya begitu supaya saya tidak terlihat kaku di depan teman-teman yang lain. Iya juga ya, biar nggak kelihatan kaku. Saya juga sepemikiran dengan Anda. Nah, waktu Anda semua tanya, Anda itu waktu main sama teman-teman tuh teman-teman SMA apa teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah yang dulu gitu, kayak misalnya reuni gitu. Kuliah saya juga pernah merasakan, SMA saya juga pernah merasakan. Kalau SMP itu kan masih kecil ya Mbak ya, jadi kayak pergi kemana-mana itu pasti bareng. Karena kalau bareng-bareng tuh pas kemarin waktu yang teman Anda yang jadi semi selebgram yang menceritakan kelebihan pencapaiannya itu kamu itu Anda lebarnya itu jumlahnya berapa? Sekitar berapa orang? 6 orang Mbak. Oh banyak juga ya 6 orang. Berarti kayak salah satunya ada yang dicampakkan gitu ya. Tapi bukan saya sendiri sih Mbak ya. Saya itu kalau mau berteman dengan orang itu pasti saya mencari celah gitu loh Mbak. Kayak ada nggak ya yang seperti saya gitu kan? Kalau saya itu kalau mau jadi patung kan nggak enak ya Mbak ya sendiri. Karena seakan-akan kayak pembicaraan itu nggak satu frekuensi, jadi diam. Nah itu yang teman Anda yang di selebgram itu, yang sering selebgram maksud saya. Ini teman kuliah atau teman sekolah dulu? Kuliah, teman sekolah disusul dengan teman kuliah. Oh ketemu lagi, satu kampus, satu jurusan, satu kelas. Nah enggak satu jurusan. Nah kalau mau tahu nih Mbak, sejak kapan Mbak Safina merasakan insecure dan menutup diri? Sejak saya kuliah ini Mbak. Sejak kuliah itu maksudnya sejak semester berapa ya? Semester 1 pertengahan gitu. Kan sudah mulai nyadar ya Mbak ya, kalau temannya itu begini-begini. Oh iya, teman kuliah sama sekolah itu sama berbeda pasti. Kadang ada loh masih kuliah, udah kuliah, tapi sifat pertemanan SMA itu dibawa-bawa guys. Nah itu sih, itu ya susah. Iya, susah ya kayak gitu. Tapi udah lama ya, terus tentang masalah nih Mbak Safina itu lama gitu, 2,5 tahunan. Sekarang udah berjalan 5 semester kan kuliahnya Anda. Iya Mbak benar, sudah lama dan saya itu lebih baik sih. Iya. Gimana lagi Mbak, satu frekuensi ya kan. Terus kemudian ini saya mau menanyakan tentang Mbak Safina. Perasaan Mbak Safina sekarang gimana? Untuk perasaan saya sekarang ini sedih sih Mbak. Iya, saya paham dengan perasaan ini. Iya Mbak, terima kasih. Sampai nih Mbak ya, saya itu berpikiran bahwa saya itu tidak mempunyai kelebihan dan potensi sebab saya insecure itu tadi. Gak punya kelebihannya itu karena yang seperti apa, kayak gak pintar berbaur gitu. Kayak gimana gitu. Iya sih Mbak, kayak kurang berbicara, kurang. Tapi itu kalau misalnya ya Mbak ya, nggak sama teman-teman yang lain, kayak nggak segerombolan 6 tadi itu kayak 1, 2, tapi yang banyak bicaranya kayak nggak diam seperti saya gitu loh Mbak. Ya bisa ngomong sampai cerita hal-hal yang gitu-gitu ya langsung nih Mbak kan. Tapi kadang ini saya berpikir, kenapa ya kalau
di grupnya itu sok-sokan kayak nggak tahu kan, sok-sokan nggak kenal. Kalau Iya. kalau saya sendiri kok ya kayak teman biasa kan saya kan nganggapnya gini ya Mbak ya, semua orang itu mempunyai hak untuk memilih. Jadi kan semua teman-teman bisa memilih, kamu mau berteman dengan ini, kamu mau berteman dengan itu, kamu nggak suka ini, kamu nggak suka itu. Tapi gini, saya pernah berpikir, tapi kok nggak bisa menghargai perasaannya ya Mbak ya. Iya. Kadang gitu. Kadang kalau membutuhkan itu Sepam gitu ya ya. sepam gitu. Kalau nggak giliran saya yang butuh, kalau saya yang ping sibuk nggak kan saya gitu pas WA atau Telegram ping sibuk nggak. Kalau dia sudah nggak jawab, berarti saya stop menghubungi dia lagi gitu Mbak. Iya sih benar, emang setiap orang itu berhak memilih, cocok-cocokan gitu, nggak mau berteman sama siapa, mau berteman sama ini, mau kamu berteman ini. Cuma kan yang mbak nanya kan kok nggak saling menghargai, kayak masa yang sampai alami itu terdiskriminasi gitu ya, sehingga kan Safina insecure berdiri karena hal seperti itu. Pas kita giliran butuh malah dengan hilang. Ya emang sering sih kalau ketemu orang kayak gitu. Tapi loh Mbak, saya juga berpikir kok kelihatan banget main strateginya itu. Kok kelihatan banget ya, kayak kalau orang yang cuek gitu Mbak, kalau orang yang berani dan cuek itu nggak jadi masalah Mbak. Tapi kalau saya ya langsung ke mental saya, kok gitu ya. Tapi saya itu kalau ditanya masih berteman baik, masih berteman baik, kayak saya seolah-olah nggak tahu apa-apa gitu Mbak. Teman yang gini, teman yang sampai masuk itu tadi, yang sampai bahasa itu yang pasti kumpul sama sampai gitu ya, kalau benar keluar bareng. Tapi kalau ya itu tadi Mbak, tadi kan saya ngomong ya, kalau berada di grup itu ibaratnya itu saya itu diam, kok nggak bicara dengan saya. Apakah saya itu nggak layak untuk di situ sampai berpikir. Makanya Mbak Safina sampai berpikir insecure diri, nggak bisa berteman sama teman-teman. Iya benar. Nah, berarti karena insecure sampai Mbak Safina berpikiran nggak mempunyai kelebihan dan potensi diri itu sendiri gitu ya Pak ya. Iya benar Mbak. Nampaknya masalah yang Mbak Safina alami saat ini tuh sangat mengganggu Mbak Safina. Iya benar-benar mengganggu pada diri saya, bahkan mengganggu ketika menjalankan suatu aktivitas sehari-hari Mbak. Sebenarnya mohon maaf ya sebenarnya, apakah Mbak Safina berpikiran seperti itu, yang tidak mempunyai kelebihan, tidak mempunyai potensi pada diri sampean? Coba sampean pikir secara matang. Tapi ini sebenarnya minta maaf loh kalau ini menyinggung Mbak Safina. Coba Mbak Safina kembali berpikir gitu secara matang, dipikir secara matang. Apakah berpikiran seperti itu sudah sesuai, sudah bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi ini? Entahlah ya Mbak, saya juga belum mengerti. Tapi itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu terlihat nyata Mbak kalau mereka itu begitu. Tapi mereka itu nggak pernah mengatakan kalau saya kayak gini, kamu tuh nggak pantas berteman dengan saya. Tapi saya tuh batin sendiri gitu loh Mbak. Saya itu sadar akan kemampuan diri saya. Kalau saya itu nggak berani berbicara, nggak berani sama mereka, jadi saya memilih diam. Coba Mbak Safina tenangkan diri terlebih dahulu sembari saya bertanya kembali kepada Mbak Safina. Oh ya, yang aku gini, saya juga mikir
yang mengajak sampean apa mereka? Ya mereka mbak, ayo gabung gitu kan saya itu kan gini mbak ya, saya lebih baik diam daripada ikut Ngobrol yang kurang jelas. Iya, mendingan saya walaupun saya main HP, main sosmed gitu, scroll nggak ada tujuan itu. Central sosmed. Iya bisa. Ya silakan Mbak. Ya scroll sosmed gitu, saya lebih baik sendiri mbak. Saya itu lebih baik sendiri daripada saya itu kayak kan gini mbak ya, penilaian orang-orang yang lewat di kayak misalnya ya mbak ya, kan berkumpul itu di tangga ya misalnya. Kalau kan pasti ada kakak tingkat, walaupun adik tingkat itu turun naik kan pasti menjadi rasa-rasa kayak gini. Mbak itu rasa-rasa juga. Iya, ya pasti lah mbak, setiap orang kan wajar mempunyai hak. Yang naik tangga turun adik tingkat Ya pasti saya melihatnya kayak gitu. Pasti mereka berpikiran gini, mbak itu kok diem aja ya, kenapa? Nah, pasti mereka itu menghubung-hubungkan apa karena mbak ini nggak bisa bicara, atau ya pasti bisa bicara lah ya, nggak berani gitu, kayak mbak ini kenapa diem, apa lagi sakit gitu, malah menjadikan tanda tanya yang besar. Iya, padahal tiap orang kan beda-beda ya kepribadiannya. Ada yang suka ngomong kayak disebut extrovert, ada yang anaknya pendiam karena dia introvert biasanya gitu. Cuman kalau masalah kayak yang sampai cerita ini, aku dapat menyimpulkan, saya dapat menyimpulkan kalau pertemanan ini toksik. Ini kan pertemanan toksik, tahu kan, kayak merugikan, kayak ngerasa nggak nyaman buat diri kita. Karena kelihatan Mbak Safina pas cerita kumpul-kumpul itu sampai diem aja karena mereka bercerita karena kurang satu frekuensi gitu kan. Terus ini pernah kumpul sama temen yang dari luar itu tadi ya, kumpulan itu tadi, selain temen yang semi selebgram itu tadi, kumpulan anak semi selebgram sama temen yang lain. Tapi kalau temen yang lain gimana, enak? Ya kayak gitulah mbak ya, kan setiap orang kan mempunyai hak masing-masing. Jadi kalau teman saya itu nggak bicara dengan saya itu nggak bakalan bicara dengan mereka. Ya maksudnya gini, kan yang gini kan anak saya misalkan tadi kan sampai kayak dia terus. Nah kalau yang ke teman yang lain, maksudnya di luar anak itu, di luar circle itu tadi. Oh, di luar circle itu ya kayak tergantung mbak ya. Tergantung, kalau misalnya lagi berkumpul ke grup itu, saya itu lebih baik kayak tadi. Kalau 1-2 anak itu masih enak. Iya masih enak. Nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi, walaupun tidak circle itu tadi, nggak segerombolan itu tadi. Saya ya biasa bicara, malah sempat-sempatnya itu bergurau gitu, kadang itu sambat bareng gitu. Saya tuh lebih baik mempunyai teman 1, 2, 3 anak mbak, daripada 6 anak tadi tapi saya nggak tenang sama mereka. Bisa tuh ya sama yang anak yang 6 itu tadi. Terus kayak sambat bareng itu yang berapa orang, 2, 3 itu tadi? Enggak, satu circle yang tadi mbak, dengan orang lain ya. Berarti lebih nyaman yang beda itu lagi ya. Terus sebenarnya maaf mbak, ada azan. Berhentikan dulu. Begitu. Terus tanggapan dari orang tua serta teman-temannya Mbak Safina gimana ketika Mbak Safina itu jadi seperti itu? Kalau tanggapan dari orang tua serta teman-teman saya itu
terus mendukung saya agar tidak menilik gitu mbak. Tapi kan saya bercerita kan sama orang tua, sama teman yang bukan satu circle itu tadi mbak. Kalau saya berbicara dengan satu circle itu tadi ya mereka batin lah mbak. Iya lah. Tapi nggak tahu sih. Kalau saya langsung batin. Kalau ini ya sama dua orang itu tadi. Pasti menyinggung kita ngono. Jadi saya nggak berani menceritakan permasalahan ini saya kepada teman saya. 6 orang itu tadi, satu circle yang saya itu tadi ya. Kalau tapi pasti ada kan mbak ya, di dalam satu circle itu tadi pasti kan ada yang kita percaya ya. Kayak misalnya kesini itu pasti dengan tidak sengaja itu kan pasti nyeplos kan mbak ya. Tapi langsung diam gitu. Iya, di WhatsApp ini diam kayak kurang nggak tahu gitu aja. Tapi kalau akhir-akhir ini sering keluar nggak kayak sama teman-temannya Mbak Safina yang 6 orang itu dari satu circle? Kalau akhir-akhir ini masih keluar sama teman-teman saya yang mbak ya. Tapi nggak tahu lagi. Kalau saya kan saya kan ya sadar ya mbak ya, kadang itu saya ditanyain, Saf nggak ikutan. Saya itu lebih baik bilang enggak, lagi sibuk gitu. Tapi itu ke misalnya seminggu itu ketemu teman-teman pas kumpul itu berapa kali? Yang circle Ya yang 6 orang. Seminggu itu bisa 2 atau 3. Sering juga ya. Ya kalau nggak mungkin juga ya tiap hari, soalnya kan sama anak perempuan. Iya nggak boleh ya, keluar malam nggak boleh. Tapi kalau saya ya mbak ya minimal itu jam 5 itu Sore, jam 5 itu OTW dari Surabaya ya. Jam 5 OTW dari Surabaya kan jam 6 sampai rumah ya. Itu orang tua saya misalnya ya mbak ya jam 5 itu tadi macet di Wonokromo gitu mbak. Kan otomatis kan saya nggak pegang HP ya mbak ya, kan macet, hujan, lampu merah kayak lama. Iya kayak badut nyebrang itu kadang itu ditelepon sampai ya mbak ya. Adik saya disuruh mama saya itu mengecek keberadaan kayak di Maps gitu loh mbak, dilacak gitu. Iya katanya itu kakak nyampe Royal, kakak nyampe gini. Takutnya mama saya itu takut orang tua saya itu mampir kemana-mana mbak, kok sampai sekarang kok belum pulang gitu. Tapi setidaknya Mbak Safina ini masih main bareng gitu ya sama teman-temannya. Seminggu tadi 2 kali 3 kali sampai main rela OTW dari Gresik ke Surabaya, terus pulangnya dari Surabaya ke Gresik. Itu main banget dari Gresik. Itu dari jam berapa biasanya? Kalau misalnya ya mbak ya janjiannya jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Oh dari pagi? Iya. Jam 9 dari pagi. Jam 9 misalnya ketepaan janjian jam 9 ya. Saya itu persiapan jam 7 persiapan, langsung jam 7:30 OTW ke Surabaya. Kan takutnya macet. Terus ini iya sih macet, tapi makanya dilebihkan aja ya waktunya. Lebih baik ini mbak, lebih baik saya yang datang ke tempat daripada saya yang dirasa-rasani. Tapi nggak apa-apa sih ya dirasa-rasani, kan orang punya kesibukan sendiri. Kan tapi kan kayak gini mbak, kata orang tua ya. Kalau kamu dibicarakan sama orang itu apa, dosa kamu itu perlahan hilang gitu. Kamu bertambah. Iya. Kamu dengan sabar, nggak ingin tahu, kayak nggak kepo itu, pahalamu bertambah. Tapi ya juga sih gitu. Terus terakhir keluar main sama teman-teman itu kapan? 5 hari yang lalu mbak.
Oh, 5 hari yang lalu main bareng dengan teman-teman Anda. Apakah mereka kayak tetap membicarakan tentang kelebihan dan kecakapan mereka? Sudah tidak Mbak, kan berbeda-beda ya. Kan pasti setiap bertemu itu berbeda-beda Mbak, berbeda-beda pembahasan. Kadang kayak gini, iya, kadang itu mengerjakan tugas. Tapi kalau saya ya Mbak ya gini, kalau misalnya 6 orang itu tadi ya Mbak ya, 6 orang. Kalau 6 orang, ya mengerjakan jegrek 6 orang sudah berkumpul itu Mbak. Kalau ada yang salah satu atau 2 anak yang bawa jajan, terus semua fokus ke jajannya Mas. Yang mengerjakan tugas cuma 1, 2. Oh, benar, tugas kelompok gitu. Misalnya di sini tugas kelompok satu mengerjakan, lainnya berkelompok. Iya, makanya saya itu gini Mbak, enggak, mendingan kerja kelompok itu mendingan milih anak yang sefrekuensi, terus yang mau diajak kayak nyicil-nyicil gitu loh Mbak, sama yang niat. Nggak senang berkumpul, Yang penting iya, berkumpul tapi kelompok tugasnya selesai. Iya, berkumpul tambah berubah sendiri, iya, ya satunya kerjakan. Tapi kan setidaknya tuh kayak produktif gitu kan, kalau misalnya kumpul sama teman-teman tapi sembari mengerjakan tugas-tugas gitu. Biasanya kalau kumpul nggak ada kesibukan atau kepentingan mendesak, pasti kan topnya itu melantur bahas ke hal yang lain gitu. Contohnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Iya Mbak, iya mungkin begitu Mbak, karena kan tidak ada hal yang lebih penting ya yang dikerjakan, jadi melantur membahas ke hal yang lain, kayak menggosip kayak gitu kan saya juga ya berpikiran tadi itu loh Mbak. Kalau kamu bergosip pasti dosanya itu mengalir ke kamu, walaupun kamu itu cuma mendengarkan sekedar tawa ke TV gitu. Makanya saya itu ini ikut atau enggak, kalau enggak ikut ya dirasani. Iya, Kok tumben nggak pernah ikut, kemana aja, punya kesibukan apa, kadang itu gitu. Ada dibilang kok sibuk. Bener. Nah, pas Mbak Safina main bareng sama teman-temannya itu, apakah Mbak Safina juga mengira kalau teman-temannya Mbak Safina itu menganggap Anda sendiri tidak punya kelebihan dan potensi? Kalau saya itu melihatnya ya Mbak ya, kelihatannya sih teman-teman tidak berpikiran seperti itu Mbak kepada saya, dan saya juga tidak berani nanya kepada mereka. Oh, oke, baik. Saya ini bertanya sekali lagi nih sama Safina. Apakah karena tidak bisa berbaur sama teman-teman, masa tidak bisa berbaur dengan circle 6 orang itu tadi, terus Mas Safina itu harus insecure dan menutup diri, bahkan timbul pemikiran tidak punya kelebihan dan potensi dalam diri Mbak Safina. Nah, berdasarkan yang Anda sampaikan tadi, bahwa Mbak Saf masih begitu sama teman-temannya gitu. Apakah berteman itu harus sama mereka aja gitu? Menurutmu gimana? Iya juga sih Mbak ya, kenapa juga saya merasakan insecure dan menutup diri, apalagi sampai saya berpikir tidak mempunyai kelebihan serta potensi yang saya miliki. Padahal saya kan masih bisa berbaur dan juga masih main bareng teman-teman saya. Tidak kalah pentingnya keluarga saya pun selalu mendukung yang terbaik kepada saya. Nah, meskipun nggak selalu berkumpul sama mereka, kan ada yang temanmu yang selalu kamu ajak sambat bareng gitu, yang Anda ajak sambat bareng 2 orang 3 itu tadi. Nah, sekarang gini, apakah kita bakal mati kalau misalnya ditinggal 6 orang itu tadi? Enggak kan? Ya enggak Mbak. Saya misalnya ini kan kalau saya ya kan toksik ya, yang 6 orang itu tadi. Nah, kalau misalnya yang 2 orang, 3 orang itu tadi yang di luar circle 6 orang itu tadi, kan termasuk nggak toksik kalau saya. Kalau menurutmu itu toksik nggak yang 2-3 orang tadi? Saya lebih baik memilih yang 2-3 orang tadi. Ya, soalnya kan gini Mbak ya, saya lebih baik
berteman sama sedikit orang, benar, yang sedikit tapi berkualitas gitu ya. benar, yang menguntungkan. Nah, kayak kalau gitu Mbak Sabina sudah menyadari sendiri kan bahwa penelitian seperti itu dari pikiran Mbak Sabina sendiri gitu. Iya Mbak, benar sekali. Saya tuh kebanyakan berpikir ya Mbak ya, kalau gini kayak gini. Saya bahkan itu gini Mbak ya, saya mau misalnya saya mau ke kampus. Ke kampus itu maunya kan ada kuliah jam 1 ya Mbak ya. Itu kan kira-kira nyampe berangkat ke sana jam 11 ya. Berangkat ke sana jam 11. Nyampe sana kan jam 12 lebih 05 gitu. Padahal sudah tahu ya Mbak ya, sudah tahu bakal nyampe jam segitu. Tapi saya itu kayak gini, jam setengah 11 itu saya sudah gugup kayak buru-buru gitu loh, pingin segera mandi, pingin segera ganti baju, pingin siap-siap langsung berangkat. Padahal itu saya itu di sana, maksudnya di kampus itu sendirian. Jam 12 sampai sana sendirian. Ya itu kebanyakan berpikir kayak gini, macet enggak ya, hujan enggak ya, kayak gini Mbak. Kan waktu pagi itu saya ngecek cuaca ya, cuacanya kayak di Bringkang, kayak di Menganti, kayak di Lidah, kayak sesuai alur perjalanan saya kayak gini. Misalnya ya di Bringkang cuacanya pada saat itu misalnya jam 11 itu mendung, jam 12 itu enggak panas. Ya, kayak ada langsung kita beralih ke Lidah. Lidah itu kayak apa? Kayak mendung, tapi enggak hujan. Hujannya sudah hujannya masih hujannya masih jam 1 gitu. Saya khawatir gitu. Kan sumuk ya Mbak ya, kalau berangkat beda motoran, apalagi pas berangkat. Tapi mending ya lebih baik ya itu tadi sampai jam 11 kayak dilebihkan gitu. Iya, lebih baik sendirian. Benar. Apakah dengan berteman dengan anak yang circle 6 itu tadi membuat Anda kehilangan potensi dan lebih pada diri Mbak Sabina? Enggak kan ya? Enggak Mbak. Tapi kalau misalnya sama yang anak sedikit berteman dengan yang orang berkualitas itu tadi cuma 2 atau 3 orang, itu membuat Anda kayak lebih semangat atau mengembangkan potensi Anda gitu, merasakan gitu juga. Nah, kalau itu di sini kan bahasanya udah menyadari sendiri itu ya. Nah kan saya juga kayak apa ya, memberikan kayak salut gitu loh. Udah bagus sekali atas perubahan pemikiran Mbak Sabina seperti itu tadi. Nah baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan mencapai tujuan bersama dalam kegiatan kasus ini untuk mengentaskan permasalahan yang Anda alami saat ini, agar lebih bisa mudah Mbak Sabina juga lebih bisa mudah terbuka dengan teman-teman yang lainnya juga, selain sama yang orang tadi, lebih mudah terbuka dengan yang 2 orang atau 3 orang itu tadi, supaya tidak juga menutup diri lagi serta mengurangi rasa insecure yang berlebihan pada diri Mbak Sabina. Baik Mbak, saya sangat berterima kasih dan itu tujuan yang sangat saya harapkan. Oke, baik, itu merupakan harapan saya juga dan kewajiban saya untuk memfasilitasi Mbak Sabina dalam proses konseling ini. Oh ya, kalau saya boleh tahu nih, Mbak Sabina ini keluarga berapa bersaudara ya? 2 bersaudara Mbak. 2 bersaudara. Terus Anda nggak keberapa? 1. Jadi saya mempunyai adik. Oh, punya adik. Adiknya laki atau perempuan? Perempuan. Oke, perempuan. Apakah Anda juga sering curhat sama adik Anda? Iya Mbak, tapi kadang di sisi lain curhat, kadang berantem, tapi kayak biasa kan saudara.
Tapi sering ya setiap waktu gitu ngobrol. Iya mbak, kan juga sekamar, juga serumah, kemana-mana misalnya orang tua tadi iya, makanya sering. orang tua memerintah kayak belikan ini langsung kayak kak lagi sibuk kak gitu. Kayak kalau saya otomatis yang sibuk gitu. Iya, tapi kan HP-an nanti dilihat oh ya enggak sibuk ayah main dikeret gitu. Ya, nanti saling terbuka ya sama adiknya, baik-baik bisa saya pahami. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan pada Anda salah satu strategi konseling hari ini, yaitu kayak strateginya itu homework assignment. Apakah Mbak Safina mengerti dengan strategi ini? Itu strategi yang seperti apa ya mbak dan bagaimana? Karena saya masih kurang familiar dengan strategi tersebut. Jadi gini Mbak, strategi homework assignment itu istilahnya kan dalam bahasa Inggris yang artinya pekerjaan rumah, tugas atau pekerjaan rumah. Jadi saya akan memberikan tugas kepada Mbak Safina untuk melatih dan membiasakan diri agar lebih percaya diri dan tidak menutup diri lagi. Apakah Mbak Safina bersedia apabila saya beri tugas? Oh iya mbak, saya mengerti sekarang. Kalau begitu saya bersedia mbak. Nah, apakah Anda merasa keberatan jika saya memberi tugas rumah kepada Anda? Kalau keberatan sih tidak mbak. Selanjutnya saya harus bagaimana ya mbak memenuhi tugas tersebut? Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Safina sudah berkenan untuk diberi tugas. Ya, jadi dalam seminggu ini Mbak Safina diharapkan bisa lebih percaya diri dan belajar untuk tidak menutup diri lagi. Untuk melatih percaya diri, bisa melakukan hal-hal yang positif yang Anda sukai gitu. Karena perlahannya bisa membantu mengurangi rasa insecure pada diri Mbak Safina. Sebab setiap orang yang mempunyai kelebihan dan potensi itu, setiap orang itu mesti mempunyai kelebihan dan potensi masing-masing gitu, serta selalu membangun pola pikir yang positif. Nah, selain itu Mbak Safina juga bisa menonton video-video di YouTube gitu yang menurut Mbak Safina itu yang sangat menginspirasi gitu, yang kontennya positif ya, pastinya kan menginspirasi, jadi kontennya mesti positif. Nah, tentunya kayak video yang membahas mengenai tokoh-tokoh sejarah atau yang lainnya gitu Mbak. Baik, terima kasih mbak atas masukannya yang mbak Dewi berikan kepada saya. Saya akan berusaha melaksanakannya. Nah, bagus, itu harus dilaksanakan ya Mbak Safina. Siap mbak, akan saya laksanakan. Tapi sebelumnya saya mau tanya Mbak Safina, senang gak sih kalau nonton video di YouTube yang saya sarankan tadi? Ya suka sih mbak, kalau saya lagi kabut juga sering kali nonton video. Sudah kalau gitu, berarti nggak merasa terpaksa gitu ya? Enggak. Oke, baik. Sudah mau di penghujung kegiatan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi kepada saya? Dari saya sih sudah cukup mbak, dan sudah tidak ada yang mau saya sampaikan lagi. Oke, baiklah, mengingat perjanjian waktu kan sudah habis, bisa saya akhiri ya konseling pada hari ini? Iya mbak, bisa. Oke Mbak, kalau waktunya kelebihan panjang sekali. Ya Allah mbak, sekalian main. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum menutup kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa singkat. Besok-besok kalau Mbak Safina ada kesulitan atau ada perihal yang ingin disampaikan lagi, Mbak Safina jangan sungkan-sungkan lagi ya untuk menghubungi saya untuk melakukan konseling ini lagi. Iya. Terima kasih Mbak Dewi sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya juga terima kasih kembali. Saya senang sekali bisa membantu Anda. Oh ya, Mbak Safina, satu kali lagi nih. Untuk 8 hari ke depan, kira-kira Mbak Safina bisa nggak melakukan konseling ini lagi? Jadi kita melakukan pertemuan lagi gitu. 8 hari ke depan ya Mbak ya. Berarti hari Kamisnya ya Mbak ya. Iya, benar, hari Kamis minggu depan. Apakah berkenan Mbak? Insya Allah bisa Mbak. Nanti saya kabari jamnya jadi pukul berapa melalui chat Telegram ya. Oke, Mbak Safina siap. Saya tunggu infonya.
Baik Mbak, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Tadi Mbak. Iya Mbak. Jangan ngebut-ngebut loh Mbak. Terima kasih.